Tayen, kau tidak kuat mengangkat batu. Lihat, siapa yang bilang tidak kuat? Pekerjaan kasar biar ayah dan ibu yang kerjakan saja. Kamu bantu siapkan minum saja. Baiklah, tidak masalah. Aku segera datang. Tayen sudah besar. Beberapa hari ini melihat kita sibuk, dia selalu ingin membantu. Iya, kerja keras kita untuk keluarga ini akhirnya dapat penghiburan juga. Ayah, ibu, minuman datang. Istirahatlah sebentar. Mari, Bu. Ayah, bersihkan tubuh dengan handuk dulu. Akan lebih nyaman. Iya, Tayen perhatian sekali. Masih menyiapkan handuk. Setelah menyeka dengan handuk ini, tidak hanya terasa nyaman, tapi tambah cantik kan? Itu sudah pasti. Kita sudah akan punya tempat penyimpanan padi sendiri. Iya, benar. Kerja keras selama ini sudah ada hasil ya. Setelah rumah selesai dibangun, rumah kita akan menjadi besar kan? Iya, kamu sudah besar. Ayah dan ibu ingin memberimu rumah yang lebih luas. Rumah kita jadi besar, kelak akan lebih luas dan nyaman. Benarkah? Hebat sekali. Ayah, apa kita untung besar? Mengapa punya uang untuk bangun rumah? Ini berkah dari Tuhan. Tahun ini panen padi kita sangat baik. Pendapatan juga lebih banyak dari tahun lalu. Kita mau beli sebidang tanah, kelak masih mau giat menanam lebih banyak padi lagi. Jadi bisa dapat uang lebih banyak dan rumah kita akan bertambah besar. Aneh, mengapa mati banyak dalam sekejap? Bau apa ini? Pasti ada yang tidak beres. Bau sekali. Air kotor dari mana? Ya ampun, ladang kedelaiku. Tidak bisa, aku harus segera menemukan sumber air kotor ini. Ternyata air kotor dari rumah Tayen. Mengapa jadi begini? Kalau begini terus, ladang kedelaiku akan mati. Tidak bisa begini. Aku harus bicarakan dengan Ibu Tayen. Ada Ibu Gendut, nyanyianku jelek ya. Jangan ditertawakan ya. Tidak begitu, suara Ibu Tayen merdu. Mari, silakan minum. Maaf ya. Rumah kalian direnovasi? Tidak, aku ingin bangun tempat penyimpanan padi sendiri. Anakku juga sudah besar, rumah jadi sempit. Aku harus mengucapkan selamat. Terima kasih sudah datang. Oh, hari ini aku datang ingin membicarakan satu hal denganmu. Ibu Gendut, kita sudah puluhan tahun jadi tetangga. Jangan sungkan, jika bisa membantu, pasti aku bantu. Kalau begitu aku akan berterus terang. Katakan saja. Aku lihat konstruksi rumahmu baru jadi setengah. Kalau mau diubah masih bisa. Maksudnya? Tadi pagi aku melihat air kotor dari rumah kalian mengalir ke ladang kami. Dan air itu mengotori ladang kedelai kami. Aku ingin berunding denganmu. Berunding hal apa, Bu? Maksudku, apa kalian bisa membuat saluran pembuangan agar air kotor itu mengalir ke tempat lain? Agar airnya tidak sembarangan mengalir ke ladang kami. Tapi konstruksi kami tidak melewati batas ladangmu. Lihat, batasnya pas sekali kan? Ibu Tayen, tidak boleh begini. Tidak boleh bagaimana? Kau harus membuat saluran pembuangan air. Kalau tidak, ladang kedelaiku akan mati. Aku hidup di lahanku sendiri. Air itu mau mengalir kemana? Apa urusannya denganmu? Tolong berpikir sedikit. Tidak boleh hanya memikirkan kehidupan sendiri lalu mengabaikan kehidupan kami. Konstruksi rumahku berdiri di lahanku sendiri. Apa urusannya denganmu? Tolong kalau bicara yang masuk akal ya. Biasanya kau terlihat sangat sopan. Tidak disangka menjadi sulit diajak bicara. Aku menjamu minum hanya menambah ludahmu untuk bertengkar denganku. Kalau sudah selesai bicara, silakan pergi. Aku masih harus bekerja. Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kalau begitu, aku harus menuntut keadilan. Hei, kenapa menangis seperti ini? Ada apa? Lihatlah, kedelai kita mati banyak. Harus bagaimana? Kemarin kulihat masih baik-baik saja. Kenapa jadi busuk semua? Ini bukan bau busuk kacang kedelai kita, tapi bau busuk air kotor. Di ladang kita ada air kotor. Ibu Gendut dengan sedih menceritakan tentang keadaan ladang dan kejadian yang dia alami.
Tidak bisa diajak berdiskusi. Kalau begitu akan sulit diselesaikan. Baru tahun ini panen mereka bagus. Tidak disangka langsung menjadi sombong. Jangan marah, akan rugi jika sampai merusak kesehatan. Harus pikirkan jalan penyelesaian dengan kepala dingin. Kita harus bagaimana? Tidak boleh begini terus. Demi mendapatkan air bagus di ladang kita, kita juga harus membuat antisipasi dulu. Kalau tidak ada jalan keluar, keluarga kita pasti akan bangkrut. Kita alirkan dulu air kotornya. Setidaknya tidak akan merusak air yang ada di ladang kacang kedelai. Melihat air bersih mengalir dari saluran yang mereka buat, ayah dan ibu gendut pun tersenyum dengan lega. Akhirnya, susah payah kita ada hasilnya. Ini hanya untuk sementara saja. Tetap harus mencari jalan penyelesaiannya. Jika tidak bisa diajak berunding juga, kita hanya bisa melapor pada yang berwajib. Teman-teman, mohon kumpulkan PR yang kemarin dikerjakan di rumah. Iya. Xiaolong, Gendut, cepat sedikit. Iya, tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Nyaris telat, akhirnya selesai juga. Yang Tayan belum datang ya? Iya. Untukmu. Sudah selesai. Ini, nyaris telat, akhirnya selesai. Untukmu. Ini untukmu. Hari ini aku traktir makan kudapan. Jangan sungkan, makanannya banyak, dijamin kebagian semua. Tayan, kenapa hari ini kau royal sekali? Ternyata hari ini Tayan telat karena kudapan ini. Ternyata ada alasannya ya. Aku hanya datang lebih telat dari kalian, tidak terlambat. Kudapan ini ibuku pernah beli, harganya mahal. Tayan, keluargamu ada berita baik ya? Mengapa mentraktir kami makan kudapan yang mahal? Afu benar. Tayan, katanya keluargamu ada berita baik. Cepat ceritakan pada kami. Ayo. Hasil panen tahun ini baik. Keluargaku untung banyak. Rumahku sedang direnovasi. Maksudmu kelak rumahmu akan menjadi lebih besar, begitu? Tidak terlalu besar, tapi lebih besar dari yang dulu. Ini sungguh berita baik. Selamat Selamat ya. ya. Pantas saja belakangan ini melihat hati Tayan senang sekali. Ternyata ada berita baik. Iya, sekarang hatiku senang setiap hari. Kesehatanku juga ikut membaik. Ternyata banyak uang bisa membuat hati seseorang menjadi lapang dan senang. Punya banyak uang, banyak keuntungannya. Benar kan? Iya. Gendut, kita semua bergembira. Mengapa kamu malah menangis? Maaf, Gendut. Aku tahu kamu sedang cemas. Aku juga tidak tahu bagaimana menasehati orang tuaku. Tayan, orang tuaku sudah akan melaporkan orang tuamu ke yang berwajib. Sekarang harus bagaimana? Guru Fang, silakan minum. Oh ya, terima kasih. Akhir-akhir ini, aku sangat suntuk. Mengapa Ibu Gendut berpikiran suntuk? Ibu gendut merasa dirinya telah ditindas dan terjadi pertengkaran karena konstruksi rumah Tayan. Akhirnya ia pun menceritakan semuanya pada Guru Fang bahwa ia akan melapor pada yang berwajib. Apa kau tahu kenapa hari ini aku kemari? Guru Fang mencariku karena masalah kelas merajut warga desa, iya kan? Benar, tapi suasana hatimu kurang baik sekarang. Aku takut kau tidak mau menyetujuinya. Tidak Guru Fang, aku setuju. Mengajar merajut adalah hal yang paling menyenangkan hatiku. Keterampilan merajutmu yang paling bagus di desa ini. Kau bisa merajut banyak keterampilan seperti baju dan selendang untuk dijual pasti laku. Tapi kau tidak melakukannya. Kacang kedelai di ladang kami bagus. Tahu dan susu kacang kedelai adalah yang terbaik di desa ini. Nafkah kami sudah cukup. Kau juga tidak menyembunyikan keterampilan tangan yang kau miliki. Aku senang bisa mengajar. Lalu apa kau tahu siapa saja yang daftar ikut kelasmu? Oh, aku tidak tahu. Oh ya, walau mengajar siapapun, kau rela menghabiskan waktu dan semangat untuk mengajar. Tapi kali ini yang mendaftar adalah Ibu Tayan.
Ini... Apa kau tidak mau mengajar karena ada dia? Tidak, aku akan tetap mengajar, Guru Fang. Mengapa harus perhitungan? Benar sekali. Kenapa harus perhitungan? Hanya karena ingin menang, maka ingin melaporkan tetangga puluhan tahun kepada yang berwajib. Kata pepatah, saudara jauh tidak sebanding dengan kedekatan tetangga. Apa pantas kau lakukan ini? Kata pepatah, kecemasan akan berlalu sesuai masa. Saat itu semuanya akan menghilang bagaikan awan. Ucapan Guru Fang membuat Ibu Gendut sadar. Akhirnya dia menarik kembali laporannya dan berbaikan kembali dengan Ibu Tayen. Ibu Tayen juga tergugah dan memperbaiki saluran perairan dengan kesadaran sendiri. Kedua keluarga itu saling bekerja sama dan menjadi teman yang lebih akrab.